Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Penetapan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh Presiden RI Joko Widodo diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul. Dalam PP Kebiri Kimia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul. Tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi hanya dikenakan kepada pelaku persetubuhan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku diberikan baik kepada pelaku persetubuhan maupun pelaku perbuatan cabul. Tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku persetubuhan yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tindakan kebiri kimia dikenakan apabila pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari satu orang korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Sementara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Terhadap pelaku akan dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik agar tidak melarikan diri dan pengumuman identitas selama 1 bulan kalender melalui papan pengumuman, halaman resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik, dan atau media sosial yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kemen PPA. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kebiri menanti predator anak, itulah tema Morning Talks kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA, Pak Nahar. Selamat pagi Pak Nahar. Selamat pagi Mbak Juwita. Baik, dan selanjutnya kita juga telah terhubung dengan Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Mbak, selamat pagi untuk Berita 1 TV di seluruh Nusantara. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Saya ingin ke Pak Aris dulu, apakah PP ini sudah menjawab kegelisahan Anda selama ini? Oh iya, saya kira ini adalah hadiah bagi anak Indonesia, bukan untuk Aris Merdeka Sirait, tetapi untuk hadiah anak Indonesia memasuki tahun 2021, di mana setelah lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2016, kita atau Komnas Perlindungan Anak dengan para pegiat perlindungan anak, termasuk lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara, memang terus-menerus melakukan advokasi ini agar PP tentang tata laksana pelaksanaan dari kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik pendeteksi para predator kejahatan seksual ditunggu-tunggu sebenarnya sejak sebelum ada Undang-Undang 17 tahun 2016. Saya kira Pak Nahar sangat paham betul bagaimana gelisah kita karena jumlah kejahatan seksual terhadap anak itu terus meningkat dari tahun ke tahun. 2020 situasinya sudah dalam situasi abnormal karena kejahatan-kejahatan terhadap anak itu justru 52% itu didominasi dengan kejahatan-kejahatan seksual. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita dan penegakan hukumnya masih sangat lemah. Karena apa? Karena masih banyak bukti-bukti terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak yang tersembunyi ini mengakibatkan peluang para predator melakukan kejahatan seksual itu. Nah, pemberatan
tambahan kebiri dan pemasangan chip itu adalah pemberatan hukuman setelah pengadilan menetapkan putusannya terhadap pidana pokoknya. Jadi ini bukan serta-merta ya, bukan serta-merta sejak dikonsep pun bahwa para predator yang melakukan kejahatan seksual tidak serta-merta langsung dikebiri, tetapi kebiri itu tambahan dari pidana pokoknya setelah melakukan penelitian klinis, psikiatri dan sebagainya. Nah itu menjadi perdebatan ketika itu, banyak orang mengatakan itu pelanggaran hak asasi manusia, lalu kemudian ada ikatan dokter mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap kode etik. Saya ingin mengajak semua pendengar Berita Satu dan semua orang harus dilihat perspektifnya. Jadi Komnas Perlindungan Anak melihat perspektifnya ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus terhadap anak yang tidak mampu membela dirinya, gitu ya. Jadi ini bukan pidana biasa, tetapi ini luar biasa dan berlaku lex spesialis. Itulah dasar dari Komnas Perlindungan Anak mengatakan bahwa ini harus disambut baik PP 70 2020 tentang tata laksana kebiri dan pemasangan alat elektronik untuk memantau para predator. Saya kira Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara dan Komnas Perlindungan Anak secara khusus anak di Indonesia menyambut baik dan berterima kasih kepada negara karena sudah diberikan aturan pelaksanaan dari tambahan hukuman kebiri dan pemasangan chip itu setelah pemidanaan yang dilakukan atau ditetapkan oleh pengadilan. Nah, di sana sebelum dibuat PP itu kita tunggu-tunggu sama eksekutor. Nah, ternyata kan di PP itu diminta oleh pengadilan setelah ada putusan itu bahwa jaksa lah yang akan menjadi eksekutor setelah melakukan konsultasi kepada ketiga kementerian, baik itu Menteri Sosial, lalu kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM dan sebagainya. Ini sempurna, mari kita lakukan. Jangan sampai kita langsung menyimpulkan bahwa ini tidak efektif. Ya. Ini kan belum dilaksanakan, baru ditandatangani 7 Desember yang lalu. Ayo sama-sama demi kepentingan terbaik anak, jangan mengedepankan perdebatan ini tidak layak, tidak efektif dan seterusnya. Saya kira itu pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak setelah ditandatanganinya PP nomor 70 tahun 2020. Baik, saya ke Pak Nahar. Ternyata banyak pihak nih Pak Nahar yang menyambut baik adanya PP ini. Jadi ini kan cukup menunggunya agak lama nih Pak Nahar ya, sebenarnya dari awal diajukan dan kemudian akhirnya menjadi PP. Dasar-dasar pembahasannya hingga akhirnya bisa disahkan itu apa saja Pak? Iya, benar Mbak Juwita ya. Yang pasti bahwa Perpu itu dikeluarkan bulan Mei 2016, lalu kemudian ditetapkan sebagai undang-undang di bulan November 2016. Nah, jeda waktu ke 7 Desember 2020 itu lama. Tentu kita memahaminya bahwa banyak masukan yang sudah diberikan di ruang publik, di ruang diskusi. Banyak berharap bahwa regulasi ini, kebijakan ini bisa memenuhi rasa keadilan, lalu kemudian bisa dilaksanakan, lalu kemudian juga ini segera bisa dilakukan. Seperti tadi Bang Aris sampaikan bahwa ini memang ditunggu karena ini perintah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sehingga ini sudah bisa dilaksanakan. Meskipun demikian dari sisi sanksi sebetulnya Undang-Undang 17 2016 itu sudah bisa dijadikan panduan bagi hakim untuk memutus itu, dan nanti bisa disampaikan juga pengalaman di lapangan Bang Aris bahwa ada beberapa hakim yang sudah memutus itu. Hanya tata caranya ini yang ditunggu ini kemudian muncul di 7 Desember ini, dan ini kami menyambut ini dengan baik karena kita tahu bahwa sebelum Perpu lahir dan sampai hari ini angka kekerasan seksual itu selalu menempati angka tertinggi dari jumlah kasus-kasus kekerasan, sehingga ini memang sudah tidak bisa ditangani dengan cara-cara yang biasa. Oleh karena itu maka ini kejahatan yang serius, maka harus ditangani dengan serius.
tentu salah satunya dengan menggunakan tindakan kebiri. Tetapi tindakan kebiri ini bukan semata-mata tindakan kebiri. Ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Aris. Tetapi tindakan kebiri ini harus disertai rehabilitasi. Sehingga ketika kita memaknai bahwa ini satu paket, maka tujuan utamanya adalah memberikan efek jera, sanksi yang tegas, tetapi memulihkan. Ini yang menjadi cita-cita bersama bahwa semua aspek dari semua diskusi, semua pembahasan, lalu kemudian mudah-mudahan ini sudah mendekati dari semua harapan banyak pihak. Ya, tentunya kami setuju bahwa memang ini adalah langkah berani dari pemerintah untuk bisa mengeluarkan PP ini agar ada sanksi yang tegas bagi predator anak, begitu Pak Nahar. Tapi dari pemerintah sendiri, apakah sudah menakar bagaimana efek jerahnya nanti, Pak Nahar? Ya, yang pasti ada beberapa kasus yang kemudian mungkin ada jejak digitalnya ya, ada pelaku kemudian diputus tindakan kebiri, lalu kemudian dia menyatakan bahwa saya daripada dikebiri mendingan mendapat hukuman yang lebih berat lainnya ketimbang kebiri. Jadi ini efek psikologisnya sudah berpengaruh dan kita mengamati betul kejadian-kejadian dari pelaku ketika misalnya diingatkan bahwa ini akan ada kebiri, ada suasana takut yang berharap ya diampun untuk tidak melakukan. Jadi ini kita berharap benar-benar memberikan efek jera, tetapi kemudian juga memperhatikan faktor-faktor lain yang kita berharap ini juga menjadi proses tindakan penyembuhan yang kita berharap semua pihak, semua pelaksana dari peraturan pemerintah ini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Baik, saya ke Pak Aris. Apakah Anda yakin PP ini akan membuat efek jerah bagi orang-orang yang berpikir untuk melakukan pelecehan seksual kepada anak seperti itu? Dan yang paling penting adalah jumlah kasus di Indonesia harusnya berkurang ya Pak Haris ya? Saya kira demikian ya, dengan sebelum lahirnya PP 70/2020 dan setelah ditandatangani oleh Presiden PP ini bukti banyak orang yang resah terhadap itu. Artinya efek psikologisnya seperti yang disampaikan oleh Pak Nahar itu tepat sekali. Semua orang berdebat, apakah orang-orang yang mau berdebat atau kontroversi terhadap ini dengan pandangan yang berbeda, apakah itu adalah bagian dari predator kejahatan seksual? Nah ini kan secara psikologis aja sudah orang memperdebatkan dan merasa takut. Kasus misalnya seperti kasus yang terjadi di Mojokerto, di mana pengadilan memutuskan bahwa selain pemindahan pokok, ya saya ingat kembali 12 tahun penjara akan ditambahkan pemberatan hukuman lewat kebiri. Itu putusan pengadilan. Walaupun pada saat itu putusan itu menyatakan setelah melewati hukuman fisik itu baru dilaksanakan kebiri itu. Tetapi si pelaku itu sudah ketakutan dan dia sudah merasa tidak setuju dengan putusan kebiri itu. Nah artinya apa? Secara psikologis penting juga PP ini sebagai dasar untuk katakanlah menurunkan jumlah kejahatan seksual yang didominasi oleh kejahatan seksual. Harus diingat gitu loh, harus diingat dan dibaca baik bahwa pemberatan hukuman itu ditambahkan kepada ada persyaratan-persyaratannya. Residivis misalnya, melakukan gang rape, misalnya melakukan kejahatan seksual secara bergerombol, mengakibatkan cacat reproduksinya, alat-alat reproduksinya, menularkan penyakit seksual menular, bahkan meninggal dunia dan sebagainya, itu sebuah persyaratan yang dipertimbangkan oleh hakim gitu loh. Dan secara khusus memang ini tidak berlaku pada anak-anak. Sekali lagi ini harus dipahami, harus kita terus uji, jangan kita mengatakan bahwa ini tidak efektif, belum dilaksanakan. Tetapi harapan anak Indonesia jumlahnya harus menurun gitu. Karena ini menurut saya adalah kasus kejahatan yang sangat menakutkan oleh semua pun. Ya, tanpa kita berdebat.
Bagaimana kita tidak menakutkan? Ada satu kasus anak 9 tahun gitu ya di Cengkareng yang menjadi fenomena yang sangat menakutkan. Itu adalah dilakukan kejahatan seksual terhadap oleh orang dewasa. Nah, untuk menghilangkan jejaknya, dia dibunuh, dilakban, dimasukkan di dalam kardus, dibuang di bak sampah. Dan peristiwa-peristiwa lain di Bogor misalnya setelah dilakukan kejahatan seksual secara bergerombol, dimasukkan di dalam karung, dibuang di jurang dan sebagainya. Termasuk kejahatan tragedi Yuyun di Bengkulu dan sebagainya. Ini kan yang saya sebut ini adalah situasi yang sangat menakutkan. Oleh karena itu PP 70 tahun 2020 ini berdasarkan angka yang terus meningkat, kemudian sadisme terjadi pada anak, sementara anak tidak mampu melawan mempertahankan dirinya karena dia seorang anak, maka ini harus berlaku lex spesialis. Pandangan kita juga harus lex spesialis. Kalau Pak Nahar katakan itu harus memberikan perhatian luar biasa. Saya sepakat sekali karena Undang-Undang 17 tahun 2016 menyatakan bahwa kejahatan seksual itu lex spesialis dan extraordinary crime gitu ya. Ketika itu ditentukan sejajar dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, narkoba, ya, lalu kemudian terorisme. Nah, kejahatan seksual ini juga ditetapkan bisa diancam dengan hukuman seumur hidup dan ditambahkan dengan pemberatan. Gitu loh. Itu yang saya ingin ajak semua bangsa Indonesia karena ini cita-cita dan harapan anak Indonesia. Komnas Perlindungan Anak hanya menjabat tadi. Saya kira Pak Nahar tahu bagaimana kita terus bahu-membahu untuk menyelesaikan PP ini. Akhirnya di 2021 menjadi hadiah untuk anak. Apapun alasannya, Komnas akan melakukan monitoring terhadap ini dan melakukan advokasi, membentuk tim agar pelaksanaan putusan-putusan di pengadilan itu dengan persyaratan dan unsur-unsur terpenuhi dapat ditambahkan dengan hukuman kebiri. Soal bahwa ini akan menjadi efek jerah menurunkan angka kekerasan, mari kita uji PP ini karena PP ini sudah ditandatangani dan wajib untuk kita laksanakan dan mungkin tidak bisa kita tolak lagi begitu. Baik. Saya ke Pak Nahar, faktanya bahwa memang tadi Pak Aris sempat menyebutkan kejahatan seksual terhadap anak ini semakin sadis. Nah, berdasarkan catatan dari Kementerian PPPA, Pak Nahar, apa sih yang menyebabkan orang itu semakin berani begitu melakukan kejahatan? Apakah memang dari segi hukum selama ini lemah atau apa, Pak Nahar? Iya, banyak faktor ya. Banyak faktor di samping tadi ya hasrat, kemudian faktor-faktor lain yang kami terus pantau, misalnya pergerakan di sistem informasi online yang kami miliki di kementerian, bahwa dari tahun ke tahun angka kekerasan seksual itu selalu menempati urutan pertama. Misalnya begini, 2019 itu jumlah kasusnya 10.755. Jumlah korbannya lebih banyak dari itu karena satu kasus bisa jadi korbannya ada 2-3. Yang tadi Bang Aris sampaikan ada geng rape, ada satu pelaku dengan korban banyak gitu. Nah, di 2020 mungkin pertimbangannya karena pandemi naik terus, hanya ketika dibandingkan dengan 2019 itu menurun sedikit, hanya selalu menempatkan korban kekerasan seksual itu di urutan yang pertama. Oleh karena itu maka ini tidak hasil survei menegaskan juga di 2018 bahwa 2 dari 3 anak itu yang jadi responden itu pernah mengalami kekerasan, dan kita bisa melihat di situ ada kita identifikasi kekerasan seksual juga menjadi salah satu indikator yang muncul. Oleh karena itu maka ini nggak bisa dibiarkan, regulasinya kita sempurnakan, pelaksanaannya kita efektifkan, mudah-mudahan dengan kelengkapan regulasi ini efektivitas penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu dari sisi kami dan mungkin Bang Aris, dari pegiat perlindungan anak, kepentingan terbaik anak adalah segalanya. Oleh karena itu maka regulasi ini harus kita kawal, memastikan bahwa keadilan untuk korban itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Baik, Pak Nahar, Pak Haris, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.